Kalau engkau menikahkan putrimu dengan orang soleh, orang baik, dia akan muliakan. Kalau ia mencintainya akan muliakannya. Kalau tidak mencintai, tidak akan berbuat zalim. Minimal kalau tidak cinta enggak akan. Minimal kalau tidak ada cinta tidak akan berbuat zalim. Kan masih ada kasih sayang sesama umat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya, kalaupun sudah terjadi pernikahan, kalau memang betul tidak ketemu dan melanjutkan malah akan terjadi kezaliman, ya memang betul. Bisa jadi perpisahan adalah sebuah solusi, tapi ya jangan menuju kemana. Dilihat dulu apa sih sebabnya. Kecuekan suami dan sebagainya. Saya heran, kenapa kok Anda mau sebagai perempuan? Bagaimana kok tiba-tiba Anda masuk dalam naungan laki-laki itu? Kita pengen tahu juga itu. Ini kan sejarah, jangan perempuan menikah dalam keadaan terdesak, apalagi ya hanya mengejar bahasa, mungkin hanya iseng-iseng sebelum menikah, ayang-ayangan begitu, makanya tertipu dengan model-model pernikahan semacam itu. Aneh. Kemudian kalau sudah terjadi pernikahan dan atas dasar kita itu kesiapan untuk menikah, maka setelah kita ambil kesepakatan untuk saling menikah itu harus ada tanggung jawab di hadapan Allah. Bukan semata-mata cinta saja. Ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ada di balik cinta ada kasih sayang. Kalau seandainya tidak mencintai, masa tidak bisa berkasih sayang itu umat Nabi SAW. Begitu dong. Jangan mengakhiri, jangan buru-buru, dicoba dulu dong. Kita pengen kalau seandainya betul terjadi, kita pengen kalau orangnya itu mana sih? Kita ingin tanya apa sih menjadikan sebab. Tinggal kos-kosan, belum resepsi, setelah akad nikah belum resepsi. Belum resepsi sudah bubar duluan akad nikah. Ini kan lucu sekali. Saya kadang heran dengan sebagian pernikahan ini, pernikahan apa-apaan itu. Pernikahan itu niat, ada Allah. Kalau kita menikahnya tidak melibatkan Allah, tidak kita hadirkan Allah, begitu mudah retak. Tapi kalau kita sadar ini karena Allah, disaksikan ridho Allah, ridho baginda Nabi SAW, dia akan mengagungkan pernikahan. Mengagungkan pernikahan. Ya, kemudian ya, kezaliman kepada istri dosa, kezaliman pada suami dosa. Jadi kita tidak tahu betul apakah ini lebih baik bercerai atau tidak. Kalau memang keadaannya memang betul-betul sama-sama nggak bisa semuanya, keluarga nggak cocok, berantem terus, ya nggak bisa, kecuali harus berpisah. Cuman jangan ke arah sana dulu jika semuanya saling menyetujui. Dan mohon dalam sebuah pernikahan, jangan sampai ada yang pernah berkata bahasanya, itu gara-gara aku tidak setuju dulu. Nggak boleh ngomong begitu, membuat orang nyesel. Atau seorang istri berkata, itu kan bukan pilihan saya. Ini menyakitkan hati suami. Ini banyak orang-orang bodoh, begitu itu meruntuhkan cinta. Itu kan karena pilihan ayah saya. Yang punya guru itu kan pilihan guru saya. Pilihan guru, ente bisa milih, bisa iya atau tidak. Ini adalah memang orang rendah semacam itu. Jadi giliran ada masalah menyalahkan orang tuanya. Bahkan gurunya menyalahkan temannya. Sementara seseorang bisa saja mengatakan tidak dari awal pernikahannya. Atau sebelum pernikahan maksudnya. Sebelum pernikahan mengatakan saya tidak cocok, saya tidak sesuai. Jangan tiba-tiba melangkah lalu nanti menyalahkan. Ini kan pilihan orang tua saya. Oh nggak bisa dong. Mau coba-coba itu. Kalau enak nanti aku ya biarpun dia orang tua. Kalau enggak, nak kita yang menjalani loh ya. Gak ada rumusnya. Rumusnya adalah wah, kalau nikah orang ini dengan ini, ini kaya dengan kaya langsung bahagia. Gak ada rumus begitu. Ini gak ada. Rumusnya nih orang Sunda ketemu Sunda pasti bahagia. Kalau Sunda ketemu Jawa nanti berantem misalnya, gak ada. Atau Sunda ketemu Batak atau ini gak ada rumus begitu tuh. Jadi semua dari kita sendiri yang membuat. Kita mengusahakannya untuk bagaimana hidup indah. Jadi saya tidak tahu, suruh ngandep aja, kita pengen dengar apa yang terjadi pada dirinya. Kok nikah semacam itu? Kemudian dalam pernikahan harus mulai dari penghargaan kepada pasangan. Penghargaan nomor satu itu. Istri menghargai suami, suami menghargai istri. Penghargaan itu adalah bermacam-macam. Saling menghargai, jangan biasa hal-hal yang tidak pantas ya. Memanggil pun kalau perlu panggilan yang baik dan sebagainya. Bukan panggilan yang merendahkan. Sampai mohon maaf, ini jangan dianggap sepele. Kadang seorang perempuan pun sudah tidak malu depan suaminya.
Suami yang santun, yang baik pun tidak akan mampu, mohon maaf, buang angin depan istri, nggak pantas. Apalagi seorang istri, kadang-kadang ini dianggap biasa saja, karena sudah tidak saling menghargai. Kalau nggak sengaja malah cerita, enggak, kadang-kadang bikin guyonan hal-hal yang semacam itu. Bagaimana hidup kok begitu tuh? Nggak ada penghargaan. Akan tapi dengan penghargaan indah, saling menghargai suami istri. Baik kita tidak tahu betul kasusnya kayak apa, kasusnya yang jelas unik deh. Belum apa-apa, belum menikah, jarang ketemu lagi, kasih kos-kosan. Ya sudah halal ya halal kumpul deh. Kalaupun harus berpisah untuk sebuah tujuan tentunya, mungkin masih satu studi, oke studi. Ya seperti itu. Baik, suruh ngadem orangnya di mana nanti. Supaya ketahuan nih celahnya di mana, yang borok di mana. Karena hidup harus indah, rumah tangga harus indah, nggak boleh semacam itu. Dan tidak boleh nanti ada yang disalahkan di balik pernikahan ini. Semoga Allah menjaga semuanya. Ya, damai dan damai dan damai. Kalaupun seandainya tidak ada cinta, masih ada kasih sayang. Itu umat Nabi Muhammad harus aku rawat. Selagi aku masih ada jali dan pernikahan, aku harus berusaha untuk senyum kepada damai, berbuat baik kepadanya. Sampai dikatakan, nah, kalau engkau menikahkan putrimu dengan orang soleh, orang baik, dia akan muliakan. Kalau ia mencintainya akan muliakannya. Kalau tidak mencintai, tidak akan berbuat zalim. Minimal kalau tidak cinta nggak akan. Minimal kalau tidak ada cinta tidak akan berbuat zalim. Kan masih ada kasih sayang sesama umat Nabi. Kalaupun dia belum bisa memadu cinta atas dasar cinta kasih laki perempuan, paling tidak itu umat Nabi Muhammad masih bisa ketemu kok. Kasihan umat Nabi. Susah berbuat zalim. Itu saja. Jangan sampai suami zalim pada istri zalim. Kayaknya si ustadz zikir tak wiritan sama istrinya nggak bener lah, ini ustadz gombal itu. Kayaknya suka waliullah, khusyuknya masya Allah, modelnya kalau doa nangis sampai di rumah bikin nangis istri. Atau sebaliknya seorang istri yang katanya jago pengajian dan sebagainya tapi tidak menghargai suaminya. Kalau ngomong ceplas-ceplos, apalagi dia mungkin lebih tinggi dari sisi ekonominya, gajinya, segala macam. Tidak indah hidupnya orang-orang semacam itu. Akan tapi kalau dengan Allah indah. Istriku tidak punya harta. Istriku tidak punya kekayaan. Istriku bahkan mungkin tidak punya nasab, tapi dia orang baik kok. Dia aku cintai. Suamiku juga demikian. Kadang merendahkan. Karena anak kiai ini orang biasa. Atau sebaliknya. Ini ada di bawah-bawah. Urusan-urusan yang tidak seharusnya dibawa-bawa. Baik, itulah pernikahan harus indah, harus bahagia. Sedih kalau ada berita-berita begitu, nikah kok ribut, belum apa-apa, baru 5 bulan. Seharusnya 5 bulan itu masih belum bisa cemberut blas, karena senyum bulan madu, seharusnya begitu. Oh, kok ribut saja, ini aneh, unik, orang aneh dia.